Saya akan menjelaskan kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Saya nanti juga akan menunjukkan contohnya pada kubus. Yang pertama adalah kedudukan titik dan titik. Ada dua kemungkinan, yaitu titik berimpit dengan titik, ataukah titik tidak berimpit dengan titik. Contohnya di sini, titik A akan berimpit dengan titik I. Perhatikan gambar ini. Ini yang muncul adalah titik A. Kalau yang ini munculnya adalah titik I. Posisinya sama. Selanjutnya, titik A dan titik B tidak berimpit. Saya lanjutkan, kedudukan titik dan garis. Ada dua kemungkinan juga, yaitu titik terletak pada garis atau titik tidak terletak pada garis. Saya akan menegaskan di sini perbedaan garis dan ruas garis. Rusuk AB ini merupakan ruas garis AB. Rusuk EH merupakan ruas garis EH. Garis AB yang mana? Garis AB itu ini. Line. Ini adalah garis AB. Panjangnya tak hingga. Garis EH yang mana? Garis EH ini. Panjangnya tak hingga juga. Tapi mengapa kadang kita sebut ini rusuk FG itu? Kita tunjukkan rusuk FG, tapi kita menyebutnya garis FG karena ruas garis itu merupakan bagian dari garis. Saya kembali ke topik kedudukan. Nah, titik A terletak pada garis AB. Titik A juga terletak pada garis AD. Tetapi titik A tidak terletak pada garis EF. Titik A juga tidak terletak pada garis CG. Saya lanjutkan. Untuk kedudukan titik dan bidang, ada dua kemungkinan juga, yaitu titik terletak pada bidang ataukah titik tidak terletak pada bidang. Di sini bidang ABCD memuat titik A, titik B, titik C, dan titik D. Maka titik A terletak pada bidang ABCD. Tetapi titik A tidak terletak pada bidang CDHG. Misal saya buat poligon yang lain. Di sini ada A, C, G, E. Titik A terletak pada bidang ACGE. Tetapi titik H tidak terletak pada bidang ACGE. Saya lanjutkan. Untuk kedudukan garis dan garis. Di sini ada 4 kemungkinan, yaitu garis berimpit dengan garis, garis sejajar dengan garis, garis berpotongan dengan garis, dan garis bersilangan dengan garis. Garis sejajar garis maknanya adalah dua garis itu terletak pada bidang yang sama, tetapi tidak berpotongan. Contohnya adalah garis AB dan garis EF. Terletak pada bidang ABFE, tetapi tidak berpotongan. Itu konsep sejajar. Kalau berpotongan, maka dua garis itu terletak pada bidang yang sama dan ada satu titik persekutuan. Contohnya garis AB
akan berpotongan dengan garis AC. Di titik apa? Di titik A. Saya lanjutkan. Yang ini, terakhir ini biasanya cukup rancu, yaitu tentang bersilangan. Konsep bersilangan adalah dua garis terletak pada dua bidang yang berbeda dan tidak berpotongan. Contohnya di sini ada bidang W dan bidang V. Ini ada garis G dan garis H. Tidak terletak pada bidang yang sama dan tidak berpotongan. Jika pada kubus, contohnya adalah garis AB ini akan bersilangan dengan garis HD. Tuh, tampaknya ini berpotongan di sini, Bu. Kita coba putar. Kita kadang tertipu gambar. Kita putar. Tuh. Tidak berpotongan. Ini namanya bersilangan. Contoh yang lain, misalnya garis AB bersilangan juga dengan garis EG. EG kita buat garisnya. Coba kita putar. Dengan menggunakan GeoGebra kita akan lebih mudah untuk memvisualisasikannya. Karena ini bisa kita lihat dari berbagai arah. Bisa kita putar-putar seperti ini. Saya lanjutkan. Untuk kedudukan garis dan bidang. Ada 3, yaitu garis terletak pada bidang, garis sejajar dengan bidang, dan yang terakhir garis menembus bidang. Garis terletak pada bidang contohnya garis AB terletak pada bidang ABCD. Yang garis sejajar bidang contohnya garis EF sejajar dengan bidang ABCD. Karena garis EF ini terletak pada bidang EFGH yang sejajar dengan bidang ABCD. Kalau gitu, garis mana lagi yang sejajar dengan bidang ABCD? Yaitu garis EG. Garis EG ini sejajar juga dengan bidang ABCD. Contoh yang lainnya yaitu garis FH. Ini juga sejajar dengan bidang ABCD. Saya lanjutkan. Garis menembus bidang. Di sini anggap seperti ilustrasinya ada sebatang lidi yang menusuk kertas. Jadi di sini garis CG itu menembus bidang ABCD. Garis CG menembus bidang ABCD. Menembusnya posisinya di mana? Di titik C. Garis FG menembus bidang CDHG. Di mana? Di titik G. Saya lanjutkan. Yang terakhir yaitu kedudukan bidang dan bidang. Ada 3 kemungkinan yaitu bidang berimpit dengan bidang sejajar bidang, ataukah bidang berpotongan dengan bidang. Saya jelaskan yang bidang sejajar bidang, contohnya adalah bidang ABCD sejajar dengan bidang EFGH. Bidang ABFE sejajar dengan bidang CDHG. Kalau yang berpotongan contohnya bidang ABCD berpotongan dengan bidang ABFE. Di mana perpotongannya? Di garis AB. Jadi perpotongan dua bidang itu berupa garis. Kalau perpotongan dua garis berupa titik.
Misal, saya